Ini siapa namanya? Siapa? Albertus. Robertus. Albertus apa siapa? Albertus. Albertus Franciscus Saverius. Albertus Franciscus. Oh, ceritanya waktu itu berarti pas ketemu Mas Gani ini belum lama gitu jadi Iya, istri. belum lama. Oh, tahun berapa tuh berarti tuh? Tahun ini baru. baru tahun beberapa ini. bulan lah. Belum ada beberapa 2 bulan. Enggak, masih muda-muda nih kerja di KAI maksudnya jadi apa nih? Masinis? Iya. Saya jadi Albertus Dia apa? itu CSOT-nya. Jadi dia pelayanannya saya pelayanan yang buka tutup pintunya lah. sama yang informasi Ya, itu. yang kasih pokoknya. bawaan hati-hati pintu ditutup. Oh, bukan yang masukin itu batu bara. Gitu bukan ya? Kan udah pakai listrik kok. Udah nggak ada itu ya. Iya. Belajar di mana? Bawa kereta? Ya kan terus Emang ada ya? ada lembaganya. Sekolahnya gitu, ada lembaganya. Iya, ketika kita masuk udah ada di Oh. di kereta api udah punya lembaganya khusus. KAI? Iya, Yang KAI. punya berarti KAI? Iya, yang punya KAI. Oh. Nah, kalau KCI ini anak perusahaannya. Oh, terus yang ngeluarin SIM dari mana? Bukan dari Komda? Dari Dirjen Perkereta Api. Dari apa? Dirjen? Dirjen Perkereta Api. Dirjen Perkereta Apian? Iya. Itu di bawah? Di bawah nama Dirjen Perhubungan. Kan perhubungan kan ada Oh, darat kan laut. iya. gitu. Berarti ada SIM-nya? Ada. Khusus. Berapa lama tuh SIM-nya? 4 tahun sekali. Oh, 4 tahun? Iya, 4 tahun Oh. sekali. Iya, iya, iya. Nah, terus ceritanya gimana? Kok istilahnya baru tahu kalau dia Muslim karena mau subuh? Iya, kan. Iya, ada musuh. Iya kan? Udah. Akhirnya. Berarti Albertus ceritanya pas ketemu dengan Gani yang bilang mau subuh tuh belum lama jadi Muslim juga berarti? Itu tahun ini kok. Nah kan sedangkan saya pindah 2019. Heeh. Nah terus itu setelah saya bekerja di mana-mana masuk kereta api ini, beberapa orang, maksudnya beberapa temennya Pagan ini udah ada banyak yang beberapa yang tahu. Pagan, siapa Pagan? Pagani temennya Pagani Gua dan kalau denger Pagan ingetnya jadi Kita maksudnya Pagani maksudnya. Pagani ya Ngomongnya jadi sambung dong. udah beberapa yang tahu. Nah ketika dinas sama beliau Hah? ya dia saya kira dia tahu terus. Oh. Maksudnya ya saya normal, ya mau sholat subuh normal, maksudnya ya Islam yang taat kan sholat subuh. Berarti Albertus nggak ganti nama atau nggak kasih nama? Dikasih nama tambahan. Dikasih. Ya Ahmad nama depannya. Oh, Tapi nah kan berarti nggak- kenapa lu nggak tahu? Tapi dia kan namanya? nggak di Iya. ini Saya kok memang- KTP-nya kan masih juga Oh, KTP-nya masih Albertus. Iya, masih Albertus. Albertus Franciscus Saverius. Iya, masih full. Alhamdulillah. Nah kalau gitu boleh dong cerita dong. Kenapa dari Katolik berarti ya? Dari Katolik. Gimana ceritanya? Kok bisa nyasar Jadi- gitu? Katolik itu Buat Albertus nyasar nggak tuh masuk Islam? enggak. Oh enggak. Sempat hampir nyasar setahun lah. Gambling. Gimana ceritanya? Kalau Jadi bisa masuk Islam? cerita di awal tuh kita sebenarnya memang Katolik dari kecil ya kok. Maksudnya keluarga besar tuh hampir semua ke Katolik. Ah. Ya pokoknya nggak ada, maksudnya nggak kepikiran sampai sekarang tuh kalau ternyata, maksudnya kok tahun ini saya bisa masuk jadi Islam gitu loh. Toto udah Muslim gitu. Iya, tahu-tahu ikut sholat gitu. Ah. Nah itu nggak sama sekali nggak kepikiran sampai pada akhirnya saya itu dulu di gereja benar-benar semua organisasi hampir saya ikutin lah kok. Oh ya. Organisasi anak muda, organisasi pelayanan altar apa segala macam itu saya ikut. Sampai pada akhirnya saya lagi ngiseng lah ngecek nonton YouTube. Ada Islam versus Kristen nih. Waduh, versus nih. Katanya ada versus. Tahun berapa tahun lalu tuh? Itu 19. 2018. Oh, 18. 2018-an. Saya nonton itu, udah akhirnya saya nonton iseng. Ya itu Dr. Zakir Naik itu kan. Oh. Saya nonton langsung langsung beliau tuh. Saya nonton. Emang iya ya? Maksudnya udah satu video, lama-lama banyak tuh video, sampai 10 lah akhirnya hampir saya save-save. Nah, akhirnya dia mengeluarkan kan ayat-ayat Alkitab ya. Iya. Dia mengeluarkan ayat-ayat Alkitab. Akhirnya saya bawalah Alkitab saya. Maksudnya Alkitab yang saya punya di rumah saya bawa dan saya buka semuanya. Setiap yang dia ucapin. Dan ternyata, loh kok sesuai gitu. Kok lebih pinteran dia ya daripada saya ya. Berarti lu selama ini ngapain gitu ya? Iya gitu kan. Kita gereja setiap minggu ngapain gitu. Kok lebih tahu dia isinya ya. Tentang apapun itulah yang sebenarnya memang dilarang kan. Nah akhirnya makin kesini udah deh tuh, maksudnya udah makin di hati tuh udah kayak emang iya ya. Akhirnya makin kesini udah akhirnya udah mulailah mau cerita ke beberapa orang dekat. Cerita ke teman gini.
Akhirnya ditambah lagi nonton guru kan Zakir Naik itu setahu saya ada gurunya lagi kan, Ahmad Didat ya. Iya, almarhum Didat. Almarhum ya. Beliau sempat debat sama Paus Fransiskus berapa gitu, saya lupa. Paus. Sempat Paus yang di Vatikan, iya. Enggak. Oh, enggak pernah. Enggak. Karena di YouTube-nya sih tulisannya Ahmad Didat debat. Judulnya doang kali ya. Itu kan judul kan bisa bombastis. Enggak, maksudnya kalau yang dialog clickbait. Ya, terus udah saya nonton itu. Nah, beliau juga sama. Malah beliau juga makin banyak tuh ngeluarin ayat-ayat Alkitab. Sedangkan saya yang Katolik sendiri kok malah nggak tahu, dan kebanyakan malah yang saya tahu orang Katolik tuh nggak tahu. Kayak tentang ini nggak tahu ya, maksudnya sepemahaman saya kayak nggak boleh makan babi, sedangkan perempuan Katolik itu juga harus menggunakan kerudung seperti Bunda Maria, nggak boleh minum, maksudnya nggak boleh mabuk atau apa segala macam kan. Terus juga wajib disunat. Nah, sedangkan kan 4 poin ini malah justru berlawanan kan, maksudnya di gereja nggak pernah ditekankan soal itu kan. Tapi di Katolik kalau mau Paskah kan puasa ya? Yang saya lihat lebih ke pantang kok, kalau maksudnya puasa yang kayak kita sekarang nih lagi kita jalanin itu yang saya lihat di Katolik tuh mereka lebih ke pantang. Tapi tetap tapi kan nggak makan nggak minum kan? Jadi gini, misalnya Ko Dodi ngerokok nih, nah selama Paskah itu Ko Dodi pantang buat nggak ngerokok, tapi tetap makan, ya kayak gitu. Jangan ngomong rokok nih, lagi puasa. misal. Terus kayak gitu, tapi boleh tetap makan. Boleh tetap makan, cuma yang kegemarannya lah ibaratnya. Misalnya kayak kita suka makan daging nih. Selama Paskah tuh kalau bisa dipantang dulu jangan. Kayak terus kayak misalnya kita suka makan apa? Maksudnya nggak boleh makan daging. Yang suka makan daging sapi misalnya itu dipantang dulu. Dia makan daging babi boleh. Maksudnya pokoknya kalau daging sapi nggak boleh, pokoknya kegemarannya lah gitu. Kayak kalau kegemarannya daging sapi berarti daging babi boleh. boleh. Terus kalau maksudnya untuk menekan itu ya apa namanya yang digemari apa itu bentuk. Karena kalau yang puasa benar-benar full kayak kita gini, nah saya belum pernah tuh, maksudnya belum tahu ajarannya konsepnya gimana. Maksudnya dari bukanya jam berapa, terus harus kayak kita kan bentuknya sahur. Nah kalau mereka tuh saya juga nggak tahu karena selama saya Katolik itu saya cuma udah pantang normal aja, gitu kok. Terus akhirnya setelah nonton itu makin kesini saya udah jarang gereja tuh, udah hampir 6 bulan 8 bulan karena kalau saya datang ke gereja pikiran saya tuh selalu berantem sama apa yang disampaikan sama oleh pastor. Gitu. Iya. Karena saya udah terlalu kemakan omongan Ahmad siapa namanya? Dr. Zakir Naik. Akhirnya dari situ udah mulai berlawanan. Kayak lu nggak gereja nggak diomelin tuh mamanya tuh? Enggak, maksudnya kan memang sebenarnya keluarga saya dibilang Katolik yang taat, iya karena almarhum ayah saya itu tadinya hampir mau menjadi pastor. Makanya lumayan kenceng lah, ibaratnya di keluarga besar saya itu lumayan kenceng untuk Katolik. Pernah seminari bapaknya? Iya, alumni seminari. Berarti punya ini dong, di rumah ada ini? Apa tuh? Iya ada. Yang tebal gini? Iya, yang warna merah. Tapi kalau sekarang saya nggak tahu ada di mana. Tapi waktu almarhum masih ada di rumah. Udah meninggal? Udah meninggal. 2000. Kalau ada cariin dong. Nanti ya. Soalnya rumah saya. Serius bener. Ini susah banget carinya karena ini terbatas. Ini tidak untuk diperdagangkan tuh. Iya. Berarti udah pernah baca? Enggak. Cuma lihat di rumah ada kalau nggak salah gitu. Sebelum direnov. Karena. Ini sekarang tinggal masih sama orang tua? Masih. Tolong cariin ya. Iya. Kalau ada ya. Kalau ada. Soalnya terus setelah. Maksudnya Katolik di keluarga memang kuat, terus tambah juga saya kan organisasinya kenceng. Itu nggak kepikiran lah pokoknya masuk Islam tuh apa sih, gimana sih gitu. Cuma memang dari kecil lingkungan sekitar tuh memang Islam. Nah setelah gambling itu akhirnya mulailah kayak saya kecondet yang guru ngaji saya itu. Itu belum sadat tapi? Belum sadat, itu masih Katolik. Udah punya guru ngaji? Teman saya, guru ngajinya teman saya. Maksudnya yang sekarang jadi guru ngaji saya. Oke. Terus kira nisang banget. Udah jadi guru ngaji. Terus akhirnya ngobrol lah. Beliau guru ngaji saya yang dicondet itu ngomong, kira-kira ini karena paksaan bukan tus. Biar tus kan gitu kan. Ini karena paksaan bukan. Yakin nggak? Yakin. Terus ya udah, maksudnya kalau emang yakin, kalau mau nih sekalian nih. Gue ada acara, gue mau bikin acara akikah anak gue. Sekalian mau acara, memang kan itu anak-anak apa ya, majelis juga kan, mereka memang mau bikin sekalian maulidan. Banyak guru-guru besar lah dicondet. Kalau mau nanti langsung kita bilang nih ke Habib Al-Idrus,
Farid Alidrus kalau nggak salah. Terus bilangin ya udah, tapi satu syarat bro, satu syarat tuh lu harus sunat dulu. Sunat dulu. Sunat. Itu kan saya belum sunat kok. Iya. Nah akhirnya itu saya yang dari yang tadinya nggak berani sunat, saya langsung mau sunat. Besokannya juga. Langsung? Enggak, 3 hari kemudian. Oh 3 hari kemudian. Saya dan itu alhamdulillahnya kayak emang Allah masih jalan. Saya tuh benar sunat gratis. Oh ya? Benar-benar nggak bayar. Jadi saya dibantu. Jadi saya kan cerita ke teman-teman rumah. Kalau gue mau gini nih. Terus akhirnya teman saya punya bapak. Beliau punya teman yang punya rumah sakit. Maksudnya beberapa rumah sakit di Depok lah. Iya klinik sunat termasuk klinik sunat itu ada di Brimo. Terus ya udah datang aja ke sini. Akhirnya ya udah dengan perasaan malu ya. Sunat umur gede begini kan ya siapa yang nggak malu? Datang ke klinik sunat siapa yang mau sunat? Terus langsung. Terus susternya ikut pegangin gitu? Ikut sunat kok. Ayo ikut sunat terus ikut nyunatin. Tapi yang temannya ayahnya teman saya itu ya ada juga. Terus akhirnya udah setelah sunat 3 hari kemudian baru saya udah pindah. Oke jenjang waktunya tuh langsung cepet gitu. Loh dari sunat ke syahadatnya berapa hari tuh? 3 hari. Langsung posisi lagi masih sunat. Berarti masih sakit dong? Masih bawa motor dari Depok ke Condet kok. Pakai sarungan gitu. Sunatnya sunat yang biasa lagi ya? Sunatnya di mobil tuh tadinya katanya pakai smart clamp kan. Nggak bakal sakit. Taunya pas lagi rebahan bunyi laser nih. Aduh. Terus akhirnya pakai laser. Pakai laser akhirnya. Pakai cepet ya kalau pakai laser. Terus akhirnya ya udah sunat udah tahu nih Bang, udah sunat nih. Ya udah ntar hari ini datang jam segini habis maghrib. Kalau bisa dari sore sekitar ngobrol-ngobrol dulu. Udahlah setelah itu baru acaranya dimulai, maksudnya maulid biasa normal. Nah pas di akhirnya itu yang saya kemarin kasih kan lewat Pak Gani juga dikasih, terus saya kasih ke Bu Suci juga. Itulah video itu yang saya pindah. Iya. Lah pas lagi syahadat itu ada videonya, orang rumah tahu? Enggak. Nggak tahu sampai sekarang? Sampai sekarang enggak. Kalau kesini tahu, karena saya bilang saya mau bikin sertifikat. Maksudnya video itu sampai sekarang keluarga nggak tahu? Nggak tahu, keluarga besar belum tahu. Ya, semua keluarga besar. Semua keluarga belum ada yang tahu. Keluarga inti tahu udah. Videonya? Nggak tahu. Tapi Albertus masuk Islam, keluarga inti udah tahu. Keluarga inti udah tahu. Sebelum keluarga besar belum. Iya, sebelum almarhum papa meninggal pun juga udah tahu kalau anaknya tuh udah pindah. Nah, reaksi nyokap gimana? Reaksi nyokap? Nah, setelah ini saya lanjut cerita ya. Kalau setelah saya pindah, udah nih seminggu lah nggak ketahuan. Tapi ketahuannya nih anak kok jalannya beda di rumah ya. jalannya rada ngangkang. Terus jalannya rada ya namanya orang habis gesek-gesek. Terus habis itu ya udah pada akhirnya saya ngaku lah di situ. Kalau saya sunat di situ. Udah dari situ maksudnya saya ngaku saya sunat. Ya udah akhirnya udah mulai rame itu, udah mulai curiga lah. Tambah lagi setiap azan tuh saya pasti keluar rumah. Sholat itu subuh keluar, zuhur keluar, asar keluar. Nggak ditanya tuh subuh keluar ngapain gitu? Nah itu waktu itu mereka belum berani nanya. Nah setelah udah 3 hari kemudian setelah kemudian udah 3 hari kayak gitu terus, akhirnya mereka bertanya lah. Itu papa masih ada? Masih ada. Setelah itu udah kan saya punya kakak satu perempuan. Kakak saya tuh nanya, mau ngobrol dong. Kakak. Tapi sama papa, sama almarhum waktu itu sama almarhum. Papa. Ya udah mau di mana? Nah itu dari situ saya udah mulai curiga deh. Udah ketahuan lah maksudnya. Karena ya udah konsekuensi saya juga kan di awal sebelum saya pindah pun juga ya udah apapun yang kejadian. Ya udah. Karena waktu itu saya sempat diyakinin sama guru ngaji saya kalau misalnya emang amit-amitnya lo diusir terus, udah lo pindah ke Condet. Maksudnya insya Allah ada yang nampung lah di Condet kayak gitu. Kira pindah ke Condet jadi Habib. Ya kali bisa gitu kan, memperdalam gitu. Terus akhirnya udah setelah guru ngaji saya ngomong itu saya udah maksudnya pede lah ibaratnya gitu. Maksudnya setidaknya saya nggak lontang-lantung gitu. Iya. Setelah udah akhirnya bertiga lah kita ketemu di Cibubur Junction sini ngobrol. Nggak di rumah ngomongnya? Enggak, karena waktu itu mama belum boleh tahu. Karena kalau mama tahu tuh pasti sedikit rada ribet lah penjelasannya. Histeris gitu?
Pas tahu pun juga enggak sih, maksudnya lebih ke pasti kalau ibu kan namanya ibu kan apa ya nanya-nanyanya kan pasti lebih. Terus akhirnya setelah ketemu bertiga, akhirnya udah tuh makan ngobrol-ngobrol, udah langsung to the point. Kamu pindah ya? Terus saya jawab iya. Tapi setelah saya berangkat sebelum pada saat saya lagi mempelajari, maksudnya untuk ke Islam itu saya nyatet tuh di buku kecil saya kalau ayat segini tuh mempelajari apa ngomong tentang ini. Akhirnya saya tanyalah ke ayah saya. Ayat Bible maksudnya? Ayat Bible yang dikeluarkan sama Zakir Naik itu kan memang bertentangan kan? Akhirnya saya tanyalah ke ayah saya. Tapi yang dijawab cuma satu tuh yang waktu tentang yang makan babi. Katanya kan kalau kata seingat saya ya ini bukan saya bukan jadi ngomongin almarhum ayah saya. Maksudnya seingat saya kalau kata ayah saya itu apapun yang apapun yang semua yang diciptakan itu boleh dinikmati. Terus udah ayah saya cuma cukup sampai situ. Terus udah dari situ saya mikir jadinya ini kita ngikutin gereja apa ngikutin Bible nih. Maksudnya saya mau ngelawan ngomong itu tapi saya nggak berani karena menghormati kan. Akhirnya udah saya jadi bahan pikiran saya sendiri karena ya benar kata Dr. Zakir Naik ya pondasinya satu agama ya kitab sucinya, bukan ajaran rumah ibadah atau dari ketua, maksudnya pemuka agamanya kan. Nah udah akhirnya dari situ kakak saya ngelerai lah, maksudnya kayak udah. Kakaknya apa perempuan ya? Perempuan, di atas saya 10 tahun lah. Oh, jauh juga. Jauh juga lumayan jauh. Setelah itu, setelah ngelerai ngobrolan itu ya udah di situ ada omongan yang sempat kayak saya kalau ngomongin itu pasti selalu merinding tentang ayah saya kalau ayah saya itu benar-benar setelah tahu reaksinya cuma diam aja kok ngeliatin saya tanpa dia nangis karena saya pemikiran saya di situ saya udah bakal digampar lah atau bakal dikeluarin dari kartu keluarga lah karena memang Katolik saya kan benar-benar ya dari kecil gimana maksudnya keras gitu kan setelah tahu ya udah terus almarhum ayah saya ngomong ya udah kalau emang silakan kalau misalnya kamu Bertus kalau mau jadi ustadz, menjadi kiai, mau jadi pemuka agama apapun silahkan. Tapi jangan pernah ganggu agama papa. Kita nggak bakal ganggu kalau kamu nggak bakal ganggu. Udah dari situ saya nangis tuh, nunduk nangis. Terus kakak saya juga ngomong, ya udah kalau emang Ade pindah, ya udah mau gimana lagi? Agama kan bukan permainan. Yang penting Ade benar pindah karena mau, bukan karena apa-apa. Udah akhirnya makin kesini, maksudnya setelah itu beberapa minggu kemudian ibu saya tahu, terus ibu saya sempat ada ngechat itu saya yang juga lumayan sedih sih. Anak yang udah saya kandung 9 bulan dan saya besarkan dari dulu kecil Katolik, malah pas udah gede udah berbeda agama. Terus itu saya nggak balas langsung secara japri, tapi saya ngomong langsung. Saya ngomong kalau agama itu ya dari kecil memang Bertus ikut keluarga, maksudnya ya warisan lah. Maksudnya setelah besar itu pilihan kan yang penting gimana Bertus tetap berbakti ke orang tua kan. Nah itu jadinya sampai sekarang saya terapin gimana saya tetap walaupun pindah karena guru ngaji saya juga ngomong walaupun lu pindah Bertus tapi lu tetap juga harus berbakti ke orang tua, ke orang rumah lah pokoknya tetap berbakti ke semua orang, keluarga lu termasuk. Karena ya syukur-syukur kalau misalnya dengan lu nunjukin itu mungkin mereka jadi oh ternyata maksudnya pikiran Islam yang ada di mereka tuh nggak segitunya loh kayak gitu. Terus mama udah baik sekarang? Alhamdulillah sampai, maksudnya di tahun pertama, ya kayak puasa kayak gini masih lumayan inilah, kayak masih misalnya, terus pas almarhum saya, ayah saya masih hidup tuh, masih suka ngirimin tuh video-video tentang pastur gini-gini, saya balas lagi sama video Yahya Waloni, saya kasih tuh, Zakir Naik saya kasih tuh, Ustadz Felix tuh saya kasih semua kan, biar dia baca, maksudnya biar dia tonton, terus akhirnya udah makin kesini, udah makin normal, saya sholat di rumah, maksudnya puasa udah di rumah, sekarang puasa juga dimasakin, sahur dibangunin. Masya Allah. Maksudnya saya Jumatan pakai sarung, maksudnya baju begini seragam sarung juga udah normal-normal lagi. Kayak gitu. Alhamdulillah ya. Alhamdulillahnya maksudnya diterimanya tuh nggak pakai awal drama-drama yang lu keluar dari rumah ini, jangan pernah gitu. Nggak sampai dibuang gitu. Iya, maksudnya nggak sampai nggak dianggap anak lah gitu. Alhamdulillahnya karena itu ya walaupun memang resiko untuk keluarga saya nggak dijauhin sih, jadi ada beberapa orang gereja yang teman-teman saya yang lingkungan gereja jadi kayak saya nggak tahu ya maksudnya jadi mandang keluarga saya itu jadi mandang sebelah mata karena anaknya Islam masa orang tuanya nggak bisa sih ngajarin, karena yang dikenal orang-orang sekitar gereja itu ya almarhum ayah saya itu memang pemuka agama gitu tapi kok anaknya Islam kayak gitu. So, akhirnya ya udah, nah terus
udah sih sampai keluarga besar belum tahu. belum ada yang tahu sampai sekarang. Sampai sekarang kenapa mama nggak mau kasih tahu? Waktu itu saya sempat ngobrol sama orang rumah lah setelah papa udah nggak ada kan. Mending dikasih tahu kalau nanti aja lah kalau Bertus sudah mau nikah gitu. Oh. Jadi pas sudah nikah ya udah, maksudnya tapi terus saya tanya, tapi kalau misalnya Bertus nikah sama orang Islam, mama ikhlas kan? Ikhlas. Nah terus kalau misalnya keluarga nanti nentang, maksudnya keluarga itu nentang kayak nggak setuju apa segala macam, mama sama kakak gimana? Itu urusan mama sama kakak, yang penting kamu nikah. Alhamdulillah. Kayak gitu. Jadi ya ibaratnya walaupun keluarga besar saya nantinya nggak setuju saya Islam dan nikah sama orang Islam, tapi yang terpenting bagi saya itu restu dan ridho dari ibu saya dulu aja. Yang penting ibu dulu. Orang tua. Soalnya yang benar-benar ikhlas nerima dan ngebesarin saya sampai sekarang pun kan ibu dan kakak saya ya sampai sekarang. Oh cuma berdua berarti Bertus? Iya cuma berdua. Dua bersaudara. Dua bersaudara. Terus maksudnya mau omongan, terus saya bilang ya udah kalau emang gitu omongan keluarga mau kayak gimana, kita tetap buka datar aja. Karena ya kita juga nggak pernah minta bantuan apa-apa kan. Maksudnya pada saat ayah saya meninggal pun juga. Apa dari suku apa sih? Timur, Flores. Flores. Tenggara Timur. Mama juga? Sama. Tapi ada Jawa Solonya dikit lah. Oh, oke. Kalau Gani? Pagan bukan? Pagan. Itu lagi. Panggil aja Pagan. Gani asli mana? Saya lahir di Depok. Oh, Betawi dong? Iya, bapak saya Depok, ibu saya Sukabumi. Oh, Sukabumi, Depok ya. Yang suka motek-motek itu bilangnya. Motek. Bini gue orang Depok masalahnya. Oh, Di mana ya? Di apa? Arif Rahman Hakim. Oh, ada. Nah, nggak jauh dari situ. Beji Timur. Jalan Kembang. Oh, Jalan Kembang. Iya. Sebelah kiri berarti. Iya. Jadi sekarang sama mama berarti udah nggak masalah. Alhamdulillah maksudnya udah nggak ada gap, maksudnya udah normal, menerima. Benar-benar di dalam rumah itu udah toleransinya udah kenceng lah ibaratnya. Alhamdulillah. Nah, berarti nanti ngasih tahu keluarga besar kalau mau nikah aja gitu. Iya, kalau misalnya ketahuan-ketahuannya sekarang ya kita belum pernah ngomongin soal itu sih, tapi kalau yang jelas kalau misalnya mau ngomongin soal perpindahan saya ini ya udah pas nikah aja. Ya. Karena juga mereka tahu juga ya udah, maksudnya papa dari Flores ya? Iya, benar-benar. Jadi yang bagi orang nggak mungkin tuh itu kok, maksudnya orang Flores Katolik itu udah nggak mungkin banget karena yang orang tahu tuh udah kenceng banget. Tahu. Kayak gitu. ND nih di Flores kan? Flores betul. Iya. Ini kan dari ND yang ngeluarin. Oh iya. Itu kalau nggak salah ada waktu itu di rumah, tapi saya lupa. Percetakan Arnolus ND. Oh iya. Kalau almarhum papa tuh dulu seminari di Jogja. Seminarinya di mana? Jogja. Di Jogja. Tapi nggak lulus atau gimana? Itu maksudnya ini yang saya tahu ya, maksudnya saya tahu tentang kisah perjalanan maksudnya pada saat ayah saya itu. Itu maksudnya karena nggak kuat imannya keluar dan nikah gitu. Oke, iya jadi. Padahal kata ini kalau nggak salah kata ibu saya itu beberapa bulan atau beberapa tahun lagi tuh bisa jadi pastor. Oh. Tapi jadi masih ada foto ayah saya itu pasti pakai baju yang apa sih? Pastor yang kopluk kayak gede banget itu. Lagi main piano kayak gitu-gitu ada. Oh. Dan kenal sama beberapa romo dan beberapa uskup. Ya, kayak gitu. Berarti ini apa namanya nggak mau selibat gitu ya? Selibat apa tuh? Itu yang nggak boleh nikah. Oh. Iya. Benar kan? Pokoknya kalau yang saya tahu tuh imannya nggak kuat, terus akhirnya ketemu ibu saya ya udah jadi nikah. Saya juga nggak mau selibat, saya maunya sebat aja. Asik, sebat. Ntar gue bosen. Oh iya. 3 jam lagi. Oke, jadi papanya dulu pernah seminari. Iya. Dan dia jadi di mata orang yang kayak nggak mungkin sih. Masa iya sih gitu. Ya tapi enggak juga. Saya pernah podcast sama seorang ustadz di Jogja juga. Dia juga pernah seminari. Dia juga keluar dari seminari juga karena dia nggak mau selibat itu. Benar yang sih pakai selibat gitu yang pakai kacamata itu bukan kok ustadz ya? Saya lupa namanya Samudra, ada samudranya bukan? Bukan. Oh, bukan. Bangun Samudra. Saya bukan. pernah nonton tuh ya belakangnya ada Samudra, dia mantan pastor juga. Itu mah Ustadz Bangun Samudra. Ustadz Bangun Samudra. Iya, Bangun Samudra. Surabaya dia mah. Oh, Surabaya ya. Terus ya Waloni kan cerita keras tuh. Itu dia keras. Ceritanya juga keras tuh dia. Bisa survive. Iya, selibat artinya istilahnya selibat. Nggak boleh nikah gitu ya kok. Nggak boleh nikah. Itu memang udah ketentuannya itu kok. Tidak menikah secara sukarela, berpantang secara seksual atau keduanya biasanya karena alasan agama. Ya benar.
Selibat. Ya, tapi kan itu kan apa ya? Fitrah ya. Melanggar fitrah manusia ya. Iya, benar. Fitrah manusia. Fitrah kan kita kan punya keturunan gitu ya. Benar. Iya. Itulah mungkin. Ya gimana ya? Ya nggak tahu, saya juga nggak tahu. Ya kalau udah fitrah kan dilanggar jatuh-jatuhnya malah jadi bisa oke, kalau memang dia benar-benar devoted gitu ya, bisa jadi hal yang bagus. Tapi kalau dipaksakan misalnya, ya, yang istilahnya ya terpaksa, jatuh-jatuhnya bisa negatif loh. Itu di Prancis. Kan yang dijadiin film kan ada? Hah? Yang sampai dijadiin film? Iya, yang di Prancis yang di bawah gereja, apa namanya Katolik, banyak tulang-tulang belulang manusia. Ngeri sekali. Korban apa? Karena nggak tahan selibat. Oh, iya. Belum di Amerika, di Australia, banyak yang begitu. Di negara kita sendiri juga pasti ya ada lah pasti kok. Ada, saya tahu malah. Oh iya? Namanya nama besar. Oh gitu? Berjasa buat waktu Timur-Timur. Kena kasus itu juga. Cuma saya nggak mau sebut nama lah. Cuman nggak di up gitu ya. Enggak. Tapi ada di koran, di Oh, di media koran ada di media. Ya itu, maksudnya mendingan kenapa harus selibat sih gitu loh. Kalau cuma hanya alasan untuk agama, untuk sebagai pengabdian, untuk istilahnya mengabdi kepada jemaat, kan bisa dilakukan dengan berkeluarga. Protestan bisa. Pendeta bisa. Ya kan, Protestan bisa melayani jemaat dengan menikah, nggak masalah kan. Bahkan malah bisa saling bantu suami istri. Iya. Banyak kan gitu kan gereja yang suami istri saling ngisi gitu istilahnya. Oh iya, sama. Dua-duanya sama-sama pendeta gitu. Katolik itu memang yang selibat itu yang memang memang Katolik maksudnya di mata orang tuh memang Katolik ya pada saat maksudnya setelah saya cerita sama orang kalau saya dulunya Katolik tuh masa lu dari Katolik? Katolik kan yang maksudnya takutnya yang orang tahu tuh keras, maksudnya kerasnya tuh lebih taat lah ya. Taatnya tuh benar-benar taat gitu. Malah kalau pandangan saya beda, terbalik malah. Kalau Katolik ngelihat Islam kayaknya lebih gimana ya? Lebih netral gitu dibanding dengan yang Protestan. Karena protes. Kalau yang Protestan memang boleh saya bilang lebih militan gitu. Iya. Kenapa sebutnya Protestan, Bang? Ya karena Martin Luther protes sama gereja Katolik. Nggak tahu? Kan gereja Katolik yang berkuasa nih pada saat itu kan di Eropa. Di gereja Katolik kan ada itu kan bilik pengakuan dosa kan? Oh iya, ya. Ya kan? Zaman dulu orang kalau datang ke dalam bilik itu ngaku dosa kan bilangnya dosanya diampuni kan? Iya. Zaman dulu ada sertifikatnya. Sertifikat pengampunan dosa. Dosa udah diampunin gitu gue ya. Dosa udah diampuni pakai sertifikat. Nah, sertifikat ini bisa diperjualbelikan dulu. Dulu. Gitu ya. Diperjualbelikan gitu kayak sertifikat rumah gitu kan. Cuman gue nggak tahu bisa digadein apa enggak. Itu kurang berat. Nah, itu salah satu yang diprotes sama pendiri Kristen Protestan. Martin Luther. Dia membuat 95 tesis gitu untuk memprotes kebijakan dan ritual gereja Katolik. Jadilah Protestan. Karena protes gitu. Memang namanya jadi Protestan. Namanya Protestan. Dari dalam segi cara berdoanya juga beda. Ya, jadi kalau menurut orang Protestan, masalah pengampunan dosa tuh urusan pribadi manusia dengan Tuhan gitu. Berarti hampir sama kayak harusnya. Iya. Ya, tapi ke Tuhannya yang mana kan kita beda. Iya, ngerti. Maksudnya ini konsepnya. Nah, kalau Katolik kan ada perantaranya. Perantaranya kan romo atau pastor kan. Tetapi di apa ya? Yesus sendiri kan juga di beberapa kalangan Kristen sendiri kan juga disebut tetap sebagai pengantara. Bahkan di Bible juga disebut pengantara. Di Bible Yesus sendiri pengantara loh. Kalau pengantara berarti kan beda sama yang Maha Kuasa gitu loh. Dia yang nganterin gitu ya. Kayak dia lah yang buka-bukain pintu. Bisa. Lu yang nyetir gitu ya. Saya yang merintahin emang. Buka buka. Nah, gitu kan. Masuk Peko gitu ya. Ya. Tapi alhamdulillah. Nah, itu tahun berapa? Mandatnya? 2019. 2019. Ini jalan 5 tahun berarti? Jalan 5 tahun. Udah lama berarti? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sampai sekarang masih. Terus belum ganti keterangan agama di KTP?
KTP di kakak masih satu. Nah, itu yang sempat saya bicarain sama keluarga kalau misalnya soal surat menyurat secara negara ya. Itu jadi kayak benar-benar setelah nikah jadi saya keluar gitu. Maksudnya setelah saya nikah kan saya udah sama istri saya sih nantinya. Ya udah jadi kakak sendiri kan jadi kakak sama saya berdua nanti sama istri saya. Begitupun juga KTP. Oke, berarti nggak ganti keterangan agama di KTP atau di KK itu karena belum nikah. Iya, dan saya juga masih menghormati. Maksudnya ibu saya minta kayak gitu, ya udah saya hormati lah. Gitu. Oh, berarti ini ada rencana mau nikah dalam waktu dekat? Enggak sih, enggak dekat-dekat banget. Cuma memang dalam 3 tahun ke depan. Ya, 3 tahun. Masih lama. Nah kalau 3 tahun nanti nyokap gimana? Kan nggak boleh ganti dulu KTP sama kakaknya. Maksudnya kalau udah mau nikah mah udah. Maksudnya ya, tapi saya mikirnya jadi kesini. Kalau saya urusin nanti semuanya belakangan, kayak pas nikahnya kayak malah jadi ribet kan. Maksudnya yang harus saya bisa nikah cepat, maksudnya cuma gara-gara ngurusin dokumen-dokumen. Nah, sekarang pertanyaan gue nih. Ini udah 5 tahun nih, ya kan? Untung masih kasih napas loh. Kalau nih ya, ini bukan saya mau mendoakan nih. Kalau meninggal, terus KTP-nya masuk Katolik, gimana ceritanya? Itu saya pernah pikirin sih kalau. Saya udah pernah kasih tahu dia, saya bilang segera ganti, takutnya ada sesuatu, saya bilang gitu. Makanya dia minta cari info nih gimana bang ya gitu. Kita kan nggak pernah tahu. Iya sih, itu. Kapan kita masih dikasih napas, ya kan? Kita udah sering berapa kali urusan begitu. Ada yang berhasil, ada yang nggak berhasil. Yang nggak berhasil karena KTP-nya belum ganti keterangan agamanya. Berhasil pada maksudnya apa tuh? Kalau yang berhasil, kita berhasil mengambil jenazah untuk kita kebumikan secara Islam. Oh, saya ada beberapa. Kalau nggak berhasil itu berarti dari keluarga. Kalau nggak berhasil, jadi akhirnya dikebumikan secara Katolik, Kristen atau Katolik. Itu karena orang, maksudnya keluarganya dia atau? Iya, sekarang KTP-nya masih Kristen. Iya, jadi kan nggak ada bukti autentik yang jelas. Iya, kita tahu nih orang sudah mualaf. Tapi karena KTP-nya masih Kristen dan nggak ada sertifikat mualaf, kita kalah gitu loh posisinya. Iya. Ya sudah, kita cuma bisa melihat kan. Nggak ada legalitas loh kok ya. Nah, kita cuma bisa melihat masuk peti, masuk dalam kubur. Gimana rasanya? Itu orang Muslim tuh. Nah, jadi. Tapi saya waktu itu sempat. Bukan gue nyumpain ya. Iya, saya tahu. Tapi kok yang saya maksudnya walaupun dengan ritual yang berbeda, tapi apakah nanti di sananya? Oke, kan Islam punya aturan. Iya sih. Ya kan, dari mulai manusia lahir sampai mati. Iya. Ada aturannya, ada sholat jenazah juga kan. Iya. Nah, yang hal-hal begitu kalau kita tidak lakukan, padahal kita tahu tuh orang Islam yang berdosa kita. Yang berdosa yang lihat kan itu ya itu memang fardu kifayah.